Halo, halo. Halo Ya, semuanya, kembali bersama lagi deh ya bersama kita ya, deh ya di FPL begini, sebuah channel yang oke. bahas seputar fantasi football. Bersama Iyalah gue udah Reza. nggak usah diulang lagi, kalau orang juga udah tahu itu. Oh iya benar-benar. Lu siapa deh, kenalin dong deh. Nggak mungkin kita banting setir ya. Gue gede. Oke, kali ini kita ingin membahas fantasi football Premier League ya, FPL bisa dibilang. Tapi sebelum itu seperti biasa ada iklan dulu nih ya. Menarik banget buat kalian untuk disimak. Kita oper aja ke teman kita. Ayo, Reja. Oke, sebelum lanjut ke video, gue mau ngasih info dulu nih ke kalian tentang game namanya MPL Fantasy. Jadi MPL Fantasy ini adalah sebuah game strategi olahraga bola yang membutuhkan skill analisa dan strategi loh dalam hal sepak bola itu sendiri. Sebenarnya game itu hampir sama kayak game fantasi football pada umumnya, cuman ada yang ngebeda nih dari game ini. Salah satunya adalah di game ini banyak kompetisinya, jadi nggak cuma satu kompetisi aja. Mulai dari kompetisi Eropa, Inggris, Italia, Spanyol, bahkan kompetisi internasional antar negara juga ada di game ini. Nah, yang ngebedanya lagi adalah di game ini hadiahnya bisa langsung kalian terima ketika pertandingannya selesai. Jadi cepet banget nih terima hadiahnya, nggak perlu nunggu lama-lama tuh satu musim atau suatu turnamen selesai. Tapi satu pertandingan selesai aja kalian bisa langsung terima hadiahnya. Nah, makanya nonton bola kalian bakal lebih seru, gue jamin ya, dengan kalian main game MPL Fantasy ini. Jadi kalian serasa main beneran lah gitu. Nah, tadi gue singgung soal hadiah. Jadi hadiah di game MPL Fantasy ini namanya berlian kemenangan, yang nilai satu berlian kemenangannya senilai Rp200 dan bisa kalian tukarkan jadi saldo GoPay atau link aja. Nah, makanya ini yang paling penting nih. Jadi berlian kemenangannya itu bisa langsung kalian tukerin tuh jadi saldo GoPay atau link aja. Gue ambil contoh di minggu ini tuh ada match pertandingan antara Inggris melawan Albania di kompetisi antar negara ya yang bakal diselenggarakan nanti tanggal 12. Nah, di situ hadiah berlian kemenangannya sangat besar karena di situ bertajuk Mega Big Trophy. Dan tadi gue juga singgung ya soal pertandingan kompetisi Inggris. Nah, gue bakal ngasih info juga nih ke kalian di MPL Fantasy ini ada kontes spesial untuk semua pertandingan kompetisi Inggris 2021. Nah, jadi di kontes spesial ini pertandingannya lengkap, banyak kontes yang biaya masuknya gratis, dan hadiahnya ini nih puluhan ribu berlian kemenangan yang senilai jutaan rupiah kalau kalian jadikan saldo GoPay atau link aja. Nah, makanya nonton bola kalian tuh bakal lebih asik pokoknya sambil kalian main game MPL Fantasy ini. Apalagi kalau kalian menang susun tim, tadi kalian bakal dapat berlian kemenangan yang bisa kalian tukar jadi saldo GoPay atau link aja. Nah, menarik banget pokoknya game MPL Fantasy ini. Buat kalian yang mau tahu cara downloadnya, jadi downloadnya tuh di mpl.id. Jadi kalian ketik aja tuh di web browser handphone kalian, gue ulangin ya. Jadi websitenya itu adalah mpl.id. Kalian tinggal ketik aja linknya. Di situ nanti ada tombol direct downloadnya. Kalian tinggal download, setelah itu install deh. Oke, tadi menarik juga aja yang lo bawain tuh satu lagi barusan. Jadi Bener banget. Bunsin. ya benar. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa ikutin terus nanti ya di medsos kita untuk update-update-nya mengenai MPL Fantasy. Dan juga jangan lupa downloadnya ada di link deskripsi ya. Dan juga jangan lupa juga masukin kode referral supaya kalian bisa mendapatkan ekstra berlian kemenangan lumayan jadinya. Oke, sekarang lanjut ke topik. Kita ini mau membahas sebelumnya ini menuju game week 12 ya yang sudah masuk ke international break. Nah, jadi sebenarnya sedikit aja yang kita bahas karena nanti akan panjang. Tapi sebelum itu kita mau review dulu ya seperti biasa. Points kita di game week 11. Oke, Col, seperti biasa lo dulu dah lo review. Ya mulai dari gue ya. Soalnya kan lo gede terus tuh poinnya deh. Iya. Oke, dari tim gue ya, gue di sini cukup lumayan sih, dapat 64 poin. Di atas average saya tentu. Average kalau nggak salah 40-an deh, 42 kalau nggak salah ya. Iya. Ya di situ mulai dari segi defense gue ya. Cuman TAA aja nih yang menghasilkan point return ya. Sama Tomiyasu clean sheet. Tapi sisanya Chilwell dan kiper gue Slayer, Malazong. Malah kiper cadangan gue ini Ben Foster yang gacor ya. Karena nepis penalti Aubameyang. Ya. Gak ada yang nyangka juga sih. Iya benar. Terus untuk midfielder gue seperti biasa nih menghasilkan point return semua ya, golin semua kecuali Salah nih. Kayak game week sebelumnya sebenarnya. Salah doang yang cuman assist.
Jadi sisanya Gallagher, Raphinha dan Havertz itu lumayan ya, ngegolin ya semuanya gitu. Tapi untuk ketiga penyerang gue nih baru nih pada hancur semua. Kayaknya semua penyerang pada hancur ya. Iya emang sejauh ini berapa game week terakhir emang penyerang nih kayaknya Bener. lagi nggak banget gitu ya. Kayaknya cuman siapa tuh kemarin? Bahkan Armstrong. Antonio aja, iya. Week ini ya Antonio Armstrong aja kemarin timnya pesta gol 3 gol lawan Liverpool dia kagak ngapa-ngapain gitu kan. Iya benar-benar. Makanya di sini dari striker gue nggak ada yang menghasilkan poin ya. Gabriel Jesus, Gimenez sama Tony gitu. Oke itu aja sih. Malah cadangan gue nih bagus-bagus kayak Walker ya, sama Livramento, sama Foster tadi gue bilang tuh. Makanya kalau pakai bench boost oke nih gue nih. Iya, oke sekarang kalau deh tim lo deh. Oke, tapi sebelumnya rank lo itu naik ya jadi 1,1 M. Lumayan lah. Game week masih panjang, masih bisa turun drastis lagi maksudnya. Anjir. Oke. Kalau gua akhirnya gua naik lagi ya setelah kemarin video sebelumnya gue bilang itu rank tertinggi yang pernah gue dapat. Ternyata lebih tinggi lagi sekarang yaitu di 3739 dengan 75 poin game week kemarin. Singkat aja tim gue sebenarnya lumayan oke, dapat 75 poin ya. Aduh itu kalau bisa nyaris double dari ini average. Wih gaya juga gue. Ini sebenarnya starting lineup gue nggak ada yang beda sama sama yang game week lalu karena kemarin gue cuman transfer terpaksa ya karena pepet biar nggak angus gitu kan ada 2 gitu. Nah gue kan mau save transfer. Gue gantinya Armstrong gue ganti Broja. Dan Brojanya gue cadangin dan ternyata Armstrongnya malah return dan bisa jadi tuh striker satu-satu gue yang return seharusnya. Cuman ya udahlah gue nggak nyesel juga karena Broja untuk budget enabler gue dan Livramento sama seperti orang-orang gue cadangin. Gue lebih milih Cancelo karena waktu gue milih emang dilemanya antara itu sama Cancelo. Ternyata benar gue big win menurut gue. Cancelo 14 poin disandingin Arnold dan juga James. Wah ini back gue itu 3 trio mantap semua ditambah kiper. Lalu untuk deretan midfield sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Ada Smith Rowe doang nyetak gol, sisanya salah sebagai kapten. Ya jadi Foden sama Mbeumo. Ini Mbeumo scam banget ini lawan Norwich bisa-bisanya kalah gitu kan. Ya mengejutkan banget itu ya Brentford. Iya makanya Brentford nih kalah gitu di kandang. Iya makanya mengejutkan banget nanti nih buat yang udah terlanjur double up Mbeumo sama Tony juga untung gue enggak. Oh ya sama Havertz gue ngegolin. Terus sisanya Huang sama Ken, 2 striker gue ini nih gue masih sabar. Huang nanti akan ada saatnya lagi return ke Bali dan Ken nanti ada pembahasannya nih. Oke, jadi itu ya sejauh ini untuk poin di game week 11. Dan nanti menuju game week 12 apa aja yang akan ada nih yang bisa kita bahas dulu sementara ini. Lanjut aja ya lanjut ke fixture nih. Fixture game week 12. Bisa dilihat bisa dibilang ini bukan fixture yang bagus untuk starting lineup gue ya karena banyak tim gue yang ketemu di atas kertas tim-tim besar gitu kan. Secara misalkan ada beberapa big match nih, Leicester, Chelsea, terus Liverpool, Arsenal, City, Everton, dan juga banyak pertandingan-pertandingan yang kayaknya susah dibaca gitu kan. Seperti kayak misalnya Burnley Palace gitu kan. Burnley kan suka kejutan nih tiba-tiba, terus Palace yang lagi naik seharusnya momentum bisa si Gallagher tetap on fire gitu loh. Nah menurut lo di sini transfer yang lo targetin tuh match mana Col? Kalau gue kayaknya mau transfer Bowen sih deh dari Bowen. Oke. Bener. Oke, menarik. Bowen ini dalam 7 game week terakhir kalau nggak salah ya cuma 1 doang blank. Sisanya tuh dia return dan dia tuh diem-diem anjir. Kayak silent aja gitu. Kayak orang gak banyak notice. Orang tuh notice Mbeumo, Raphinha, bla bla bla. Bowen ini diem-diem. Itu dia gila gitu. Nah nanti kita akan tampilin juga nih budget midfield yang di bawah 6,5 yang kalian misalkan mungkin rada ini ya bimbang mau masukin siapa dulu nih atau kalian punya banyak dia kan ada 5 nanti nih pemainnya. Oke lanjut aja kali ya langsung ke Oke. kandidatnya nih. Nah ini adalah best form budget midfield yang artinya maksud gue kalau kalian sorting berdasarkan form yang muncul 5 pemain ini
Kalau yang batasnya 6,5 ya. Ada Gallagher, Emil Smith Rowe, Maxwell Cornet, Jared Bowen sama Trossard. Nah, 5 pemain ini adalah midfielder yang di bawah 6,5 atau 6,5 yang formnya bagus. Kalau form tuh 30 hari sebenarnya rata-rata sebulan terakhir. Cuman di sini statistiknya gue masukin 6 statistik terakhir. Lo bisa kasih tahu Tol, siapa aja nih? Sebenarnya dari statistik ini yang mencuat tuh udah ketahuan ya, ada satu nama. Ya, Smith Rowe deh ya. Iya, Smith Rowe ya bisa dibilang cuman karena base value juga sih. Tapi kalau dilihat dari dilihat dari angka-angka ini, Jared Bowen tuh hampir semuanya menguasai gitu. Dari goal involvement dia yang paling atas, berdua dengan Smith Rowe yang peringkat 2. Jared Bowen 7 dan juga Smith Rowe 6. Nah, ini 6 dari pas game week yang dia ketemu Spurs tuh yang 1 gol 1 assist. Terus sempat blank 2 kali nggak salah. Nah, setelah itu 3 game week terakhir dia selalu ngasih gol. Nah, itu gol bener-bener. Ya. Yeah. Dan untuk shot on target yang terbanyak di sini adalah Jared Bowen ya. Jared Bowen ini benar-benar yang tadi gue bilang silent tapi dia mengerikan. Kalau si Trossard yang paling banyaknya di sini emang kita nggak heran gitu, karena Trossard sejauh ini kan memang talismannya si Brighton. Dan untuk urusan shot in the box juga mereka berdua lagi nih yang masih menguasai gitu. Nah, ya, cuman 15 sama 13 deh Jared Bowen. 15 kali dan 13 kali. Statistik ini juga kita ambil dari Football Fantasy Fix ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk sisanya itu mulai dari shot in the box tadi udah dijelasin. Kipas ini Smith Rowe yang paling banyak di antara yang lain. Cuma beda tipis aja sama peringkat 2 Gallagher dan juga Trossard. Lalu untuk expected goal involvement atau ekspektasi mereka dalam pencetakan gol atau assist itu dikuasai oleh Jared Bowen. Jadi overall secara underlying statistik Jared Bowen ini 6 game week terakhir itu benar-benar stand out dan juga bisa dibilang masih diferensial. Cuman orang terlalu tertutup matanya dengan masih ada yang masang Ben Rahma, terus benar-benar sama midfieldnya Chelsea atau City gitu kan. Ya, soalnya Jared Bowen ini ngambil corner kick juga sih Dek. Terakhir kan pas lawan Liverpool tuh ya, yang berhasil di gol sama siapa namanya Juma. Dia ambil corner kick. Yang gol West Ham ya. Yang pertama juga Bowen bukan sih, yang dia bunuh diri si Alisson? Enggak, itu Fornals. Oh, itu Fornal. Di kanan itu beda ini. Oke. Ya, sebenarnya juga mau bisa sih kemarin pas di kanan itu. Tapi malah Fornal yang ngambil. Oh iya. Ya, soalnya untuk West Ham nih dia, kalau nggak salah di 4 pertandingan terakhir dia cetak 4 gol dari corner kick. Lawan Spurs dia menang 1-0 lewat corner kick juga tuh si Antonio ya. Terus lawan Everton juga lewat corner kick juga tuh golnya. Makanya di sini West Ham bola matinya oke juga sih. Oke. Jadi memang posturnya tinggi-tinggi ya. Ada Soucek, Declan Rice. Terus backnya juga ada Ogbonna kan, sering golin lewat corner juga tuh Ogbonna. Iya. Jadi memang attacking threat si West Ham ini dari udara itu benar-benar deadly banget sih. Kemarin tuh juga Liverpool entah kenapa kayak lolos terus ya bola atas itu tuh. Dan kemarin makanya 2 gol Liverpool itu bisa dibilang sebenarnya kalau bahasanya Justin tuh gol-gol dari langit gitu ya, gol-gol yang bukan berskema, tapi tetap aja gol segol gitu. Ya, nah, ya itu berarti West Ham bagus buat memanfaatkan keunggulan mereka kan dari posturnya kan emang tinggi-tinggi gitu kan West Ham. Juga umpannya top notch menurut gua. Iya benar. Ada tadi Cresswell, ada Bowen, Fornals juga kan kemarin yang bikin bunuh diri itu. Tapi gue di antara sini sih gue cuma punya Emil Smith Rowe doang. Kemungkinan nanti next transfer gue mau masukin pemain salah satu di antara ini lagi jadi tandemnya. Entah itu Gallagher. Kalau lo lihat dari fixture-nya di bawahnya kan kelihatan tuh di bawahnya. Gallagher kayaknya paling enak ya dari fixture. Kalau gue lihat untuk beberapa game week ke depan, 9 game week ke depan, si Gallagher itu hanya mendapatkan satu tim yang difficulty ratingnya 4.
Jadi kalau di siapa namanya? Kalau di Premier League kan ada 5 difficulty ya, yang dari hijau muda, hijau, putih, merah, merah tua gitu. Nah kalau si siapa namanya si Peles. ini dia ngedapetin cuma 1 doang tuh yang peringkat 4. Kalau nggak salah MU MU ini ya? dah. Iya. Iya bener MU tuh. Gue Dalam ada 9 Steve itu gitu. Gallagher deh. Sama Bowen Ya, gue. makanya karena murah, kayaknya gue mau gantiin ke Havertz sih. Walaupun kemarin dia ngegolin ya. Karena gue butuh uang dari dia gitu. Dan juga gue masih mempertimbangkan Rafinha sebenarnya. Cuman nggak tau lah, nanti lihat international break dulu. Oke, karena international break, banyak dari kalian juga kan yang masih ada wild card ya, yang namanya wild card. Nah, wild card ini sebenarnya salah satu momentum tuh di game week 11 ini, yaitu di international break. Cuman kalau kalian nggak usah menggunakannya, nggak usah gitu, nggak usah ketergantungan gitu harus digunain, karena Angus itu masih di game week 19 ya, jadi masih ada beberapa game week lagi. 17 kalau nggak salah deh. Bukannya tengahan? Enggak 17, game week 17 kalau nggak salah. Game week 17 kan 38. Iya, wildcardnya, Angusnya 17 bukan 19. Iya, 17 kayaknya deh. Gue waktu itu kemarin baca. Makanya sayang banget sih emang kalau nggak diguna-gunain. Ya, tapi bukan setengah musim itu. Enggak, kemarin juga enggak, tahun lalu. Emang biasanya gitu dia. Oh gitu. Pokoknya kurang lebih antara 17 atau 19 ya, nanti koreksi kalau gue salah. Seingat gue sih emang kayak itu kan jatuhnya pertengahan ya. Sebelum nanti dapatnya wildcard kedua. Wildcard gak bisa ditumpuk, jadi kalian harus pakai. Nah, kalau misalkan kalian mau gunain, kita punya draft yang sementara doang. Oke, sekarang kita bahas wildcard ya. Tadi kan udah dijelasin tuh. Ini bisa jadi momentum orang-orang menggunakan wildcard. Dan di sini kita coba bikin beberapa draft 2 doang ya. Karena berdasarkan ya informasi yang kita masih dapetin sekarang sejauh ini. Nah, ini ada menurut gue yang cukup menarik ya. Yaitu di wildcard draft 1 game week 12 ini kalian bisa lihat sendiri. Ada kiper Ben Foster dan juga McCarthy. Nah, kenapa bukan si Ramsdale? Buat kalian yang takut fixture ya, mungkin bisa coba ini dulu ke McCarthy, karena dia di dua game week terakhir juga clean sheet dan juga ada bonus points-nya. Dan Foster tetap jadi budgetnya 16 terbaik untuk kiper. Dia udah naik aja sayangnya 4,1, tadi kan 4,0. Terus kemarin 11 points melawan Arsenal meskipun kebobolan. Dia nge-save 1 penalti ya. Nah, yang pengen gue jelasin di sini adalah template back, yaitu adalah Cancelo, Arnold, James. Nah, kalian bisa lihat di sini kenapa mereka bertiga ini penting, dan buat kalian yang belum punya mereka dan masih ada wildcard, ini saat yang tepat untuk masukin mereka bertiga ya, karena nggak ada kata terlambat untuk mereka semua. Ketiga fullback ini masuk ke top scoring aset sejauh ini, Cole. Ya benar-benar. Ya, bisa dilihat dari Salah tentu jauh banget di peringkat 1, lalu Cancelo di peringkat 2, Arnold, James, dan Gallagher. Nah, Gallagher juga kejutan nih di peringkat 5 nih. Nah, jadi 2 mid dan 3 defender, nggak ada satupun striker. Dengan points Salah 117, Cancelo 67, Arnold 64, James 63, dan juga Gallagher 62. Nah, yang menarik banget ya di sini. Ini deh, tadinya itu ada Antonio peringkat 2 sama Vardy. Cuman karena penampilan mereka menurun ya, jadi tergeser sama ketiga back itu gitu. Iya, Antonio 4 blank dalam 5 game week terakhir, dan juga Vardy ini setelah dimasukin buat menggantikan si Lukaku kan ujuk-ujuk dia malah cuma 0 shot on target 3 game week terakhir ini si Vardy. Iya. Nah, makanya di sini kalau untuk lihat points per match-nya juga menggiurkan nih. Salah 10,6, Cancelo 6,1, Arnold dan James 7,1, 7,9, serta Gallagher 6,2. Nah, jadi mantap juga buat ya. kalian Tinggi sih itu. Iya. Kalau gue punya 4 diantaranya Gallagher doang kan. Kalau misalkan gue beli Gallagher lengkap nih. Pemain gue Infinity Stones. Ya. Kalau gue malah ini deh. Kalau gue bukan Cancelo tapi Walker, terus dari Chelsea gue Chilwell gitu. Oh iya. Nah, itu tuh sekarang tuh kayaknya sih emang ya kalau punya Chilwell daripada James nggak apa-apa ditahan kan juga. Mereka kalau clean sheet sama-sama clean sheet, cuman kemarin si James akhir-akhir ini yang sering return ya.
orang-orang yang punya Chilwell kalau misalkan diganti ke dia, Iya. menurut gue rada sayang sih. Kalau Gua bisa coba dua-duanya. Kalau bisa Dua-duanya. dua-duanya, cuma nanti lo pusing untuk benchnya siapa. Dan ditambah satu pemain wajib menurut gue adalah Livramento. Ini ownership-nya udah tinggi dan harganya masih murah meskipun dari 4,0 sekarang udah naik 0,5. Ya. Kita lihat makin membaik nih timnya Ralph Hasenhüttl. Dia XGA-nya juga cukup kecil gitu, ditambah nanti next fixture-nya nggak terlalu susah-susah banget. Ya. Dan yang Sama satu menarik kalau gue lagi, yang menarik sih ini Ben Johnson deh. benar. Karena Baru ya mau bilang. itu tadi ya, Koval udah nggak kepake ya. Kalau nggak Iya. salah 5 pertandingan terakhir WSM itu dia makainya Ben Johnson ini. Malah sempet Ben golin Johnson kemarin sebagai lawan ini. lawan apa namanya? Aston Villa kalau nggak salah. Aston Villa Ya, digolin. Aston Villa ngegolin Iya satu. bener. Nah makanya Johnson nih harga 4 fullback kanan West Ham kan. Waduh, Benar-benar. kayaknya menarik banget sih nih Johnson nih. Karena gue ngeliat Kayaknya juga bakal inceran kemarin, gue juga nih. ya yang kemarin yang di kompetisi liga ya, yang di luar Liga Inggris, yang main Koval. Jadi kayaknya nih udah pertukaran role nih, si Koval sepertinya udah jadi bench dan sub on menggantikan pemain-pemain sayap, bukan Ben Johnson. Ben Johnson kayaknya 90 menit paten, terus cuman hitungan fullback dia kayaknya attacking rate-nya masih kurang ya. Tapi kapan lagi gitu kan, pemain West Ham reguler harga 4,0. Cuman tunggu dia clean sheet aja. Clean sheet-nya rada kurang sih si West Ham. Ya West Ham emang kurangnya di clean sheet sih. Cuman kan iya Johnson iya sih Harga attacking 4, rate-nya iya. kemarin 1 gol doang tuh lawan Villa ya. Iya. Terus juga harga 4 enak banget sih menurut gua. Lagi juga West Ham kalian paling kebutuhannya siapa sih selain duet di depan tuh, si Bowen. Iya. Sekarang Bowen ya bisa Fornal, tapi banyak juga sih. Oke, jadi itu ya, kita pilih Johnson. Dan untuk deretan midfieldnya juga nih menarik. Tadi Bowen ya udah dibahas, ada statistiknya sebelumnya. Rafinha sejauh ini juga masih vital banget untuk Leeds. Selalu kayaknya dia nih cetak gol-gol terus. Kemarin golnya keren banget menurut gue, gila itu. Gak ada ininya sih. Emang tuh kayak cocoknya bisa next level main di Liverpool, cocok banget itu. Salah pemain wajib. Kalah, di Arsenal. gak ada tempat. Ada Smith Rowe, gak kepake dia. Oh iya benar-benar. Ada Smith Rowe, ada PP, nggak bisa. Nah, Bernardo kemarin menariknya dia main false nine ya. Si Foden agak mau menyamping meskipun dia rada di tengah. Bernardo ini juga sejauh ini selalu starting sama si Manchester City. Kalau nggak salah kemarin kayaknya hampir semua pertandingan dia 90% 90 menit. Jadi menurut gua nih bisa jadi buat kalian yang mau ngambil Foden tapi masih kurang, bisa nih Bernardo nih. Tapi ya kita tahu mungkin nggak terlalu se-attacking Foden gitu. Di atas kertas secara team play emang ini penting banget pemain untuk Manchester City. Nah lalu ada Davies tuh, striker dummy, dan Ronaldo nih, menarik banget Ronaldo. Nanti setelah match lawan Watford ketemu Chelsea kan, abis Chelsea itu hijau semua. Nah kita lihat nih Ronaldo, apakah kalian masih mau coba dia nih nanti kan kalau orang-orang kan bagannya tuh dari game week berapa, dari game week 3 kan bikin bagan tuh yang switch pemain tuh dari mulai Lukaku, Lukaku, Ken gitu. Nah sekarang musimnya Ronaldo nih mulai lagi nih, cuman kita masih lihat dulu. Nah Wilson ini menarik. Wilson ini jadi salah satu ini gue ya, maksudnya inceran gue juga untuk striker, karena striker gue udah pada angin-anginan. Wilson kan kita tahu sekarang pelatihnya siapa, Eddie Howe. Eddie Howe mantan pelatih Bournemouth yang ya cukup bagus. Ini kalau kata orang-orang emang full of taktik ya. Kita kan bukan juru taktik jadi nggak terlalu begini banget. Cuman memang kalau tahu gue ini pemainnya attacking banget ya, si siapa namanya, Bournemouth. Dan juga yang kemarin nih di line up terakhirnya dia itu memang banyak banget dia ngasih servis ke strikernya. Jadi bisa dibilang ini strateginya si Eddie Howe ini bakal menguntungkan si Wilson, yang mana kan mereka juga udah pernah kerja bareng di Bournemouth. Ya, di Bournemouth bareng. Ya. Bareng Fraser, Matrici juga kan. Matrici, ya. Makanya di sini mungkin nanti si Newcastle berubah skema nih, nggak pakai 3 center back lagi, tapi 2 center back. Nah nanti dia lebih main kayak lebih narrow gitu, lebih mengerucut. Nah makanya di sini kita bisa lihat ini lumayan juga. Tapi
pertanyaan si Saint Maximin gimana gitu kan. Apakah Saint Maximin kayak masih, tentu menurut gue sih masih dipantau dulu ya. Lihat dulu nanti ke depannya nih. Benar-benar. Nah sekarang wildcard kedua ya, menurut gue juga lumayan ini tapi bisa dibilang yang ini kayaknya lebih balance ya. Sebenarnya nggak ada kan tadi kan ada si siapa tuh namanya, si Johnson. Davis dummy. Davis, iya. Iya Davis dummy, dan ini tuh nggak ada yang dummy. Ini still belum diganti aja, bisa ke poster. Tergantung sisa budget kalian sih. Nah ini sebenarnya lebih enak karena ada Cancelo, Arnold, James, Livramento tetap, dan ada Reguilon. Cuman kelemahannya nanti kalian bakal pusing setiap minggunya untuk ngebensin siapa. Nah Reguilon ini adalah punya perspektif ya. Kita tahu pelatih baru Conte kemarin debut 0-0 sih. Cuman bagus di defense, seenggaknya lumayan. Nanti kita melihat si Reguilon ini pemainnya juga makin attacking dan juga ya tipikal fullback, attacking ada dan juga clean sheet-nya juga sangat lumayan gitu. Benar-benar. Dan di bagian tengah kurang lebih sama Gallagher, Smith Rowe, tapi di sini ada Jota ya. Nah Jota karena kabarnya kan si siapa namanya, Firmino cedera ankle. ya Firmino Hamstring apa ankle ya, lupa gue. tapi itu juga short term sih sebenarnya, agak bisa dibilang nanti nggak lama banget si Firmino ini menepi. Cuman Jota itu selalu main ketika Firmino cedera, itu udah pasti. Dan ketika Jota main, kita tahu itu Liverpool cara bermainnya, dan dia menjadi false nine itu udah menggiurkan banget untuk harga segini di tim Liverpool yang sangat attacking. Dan kalian bisa lihat ini ada statistik dari The FPL Wire. Kalau SGI per 90-nya Jota ini paling tinggi ya untuk midfielder 7,5 ke bawah. Ada Jota, ada El Ghazi, Gundogan, Rafinha, atau bahkan dia mengalahinya Rafinha, Ferran Torres, Ali, Saka, dan Mason Greenwood. Sisanya ada Mount, Jahab, dan Pepe. Nah jadi menurut gue si Jota ini juga bisa jadi watchlist kalian. Nah itu banyak sih yang pengen gue beli nih. Salah satunya Jota juga, karena kan ownership juga mulai menurun lagi nih. Gue juga perlu mendongkrak lagi nih rank gue sok-sokan supaya Anjir udah tinggi, ngapain lagi. lo deh dongkrak. Ya, seharusnya main aman gitu kan, ngelihat efektif ownership di sekitaran rank gue gitu. Cuman kurang srek gue kayak gitu kayak ini. Dan yang menarik lagi di sini ada ini ya, sebentar. Tadi mana itu? Ini tuh. Kenapa kayak gak ada Vardy atau Toni? Oke, pertama Vardy. Kalau gue bahas kemarin Vardy itu kan 3 game week terakhir kan untuk menggantikan si Lukaku. Cuman dia 0 shot on target. Dan kemarin si Tielemans ditarik kan ya di game week 11 kemarin dengan ada indikasi cedera, dan kemungkinan dengan skema barunya tuh dia memainkan si Ademola Lookman dan juga Harvey Barnes yang lebih kayak finishing juga, pemain white yang finishing gitu, yang lebih kayak ke finishing. Cuman dia juga sering untuk crossing. Kayaknya agak kurang nanti supply untuk Vardy gitu menurut gue ya. Jadi mengurangi chance Vardy untuk mencetak gol. Bahkan SGI dia kecil, cuma 0,3an dalam 3 game week tersebut. Dan untuk Toni sendiri sebenarnya buah dampak dari kiper juga nggak terlalu ngaruh gitu kan, karena Raya itu kan lebih ke back-backnya ya, yang mana kita mengeliminasi back. Kalau gue pribadi ya mengeliminasi back Brentford, meskipun fixture dia salah satu yang favorable. Cuman yang menarik di sini ada yang absen, yaitu adalah Jensen. Matthias Jensen ini adalah pemain Brentford yang sejauh ini mencatatkan chance create terbanyak dalam 4 game week terakhir. Ya, berdasarkan artikel yang gue baca. Makanya dia ada berita terbaru kalau dia ada cedera gitu. Entah ini serius atau enggak. Jadi kemungkinan Toni bakal makin secara team play nanti bakal makin kurang pelayan nih gitu kan. Ya benar banget. Tapi gue masih Meskipun punya dia tuh juga- deh Toni deh. Siapa? Gue masih punya Toni. Ya gak apa-apa ya, coba aja dulu. Karena kan kalau misalkan ini kan untuk wildcard gitu, kalau lo ada urgensi untuk mengganti pemain yang lain, lo ganti yang lain. Cuman kalau tim lo udah agak enak,
coba aja ganti dia dan ke Wilson ya. Wilson tadi tuh yang enak sih. Lalu sisanya Gua mau ada gantinya Kane. Jesus sih, Gabjes. Lalu perasaan udah ada Gapjes dah. Gua ada Gabjes deh. Gua Cuman mau ganti Gabjes masuknya. lu mau ganti Gapjes. Iya, gua mau ganti Gabjes. Itu juga kayak pemain goib sih. Biasanya lo kalau ganti dia bagus. Oke, terus kalian juga jangan lupain ya Harry Kane. Nah, meskipun kalau kita angkat mengenai Harry Kane sejauh ini berdasarkan data dan statistik, emang nggak ada satupun yang stand out gitu kan. Mau statistik dasarnya ataupun underlying statistiknya itu Kane bisa dibilang slow start banget gitu. Cuman kita masih nggak mungkin gitu loh pemain sebagus dia bakal begitu terus, apalagi nanti Conte kan udah mulai nanganin nih. Baru 2 pertandingan dia udah ngasih 1 assist doang. Kemarin blank karena lawan Everton di kandang dia. Nah, kita lihat track record Conte, dia punya rekor yang bagus kepada striker-strikernya gitu ya. Gue bacain aja di sini. Romelu Lukaku ketika dilatih sama dia di Inter itu 47 goals dari 72 pertandingan liga. Carlos Tevez 19 goals dari 34 pertandingan liga dan juga Diego Costa 20 gol dari 35. Nah, jadi memang secara penanganan si Conte ini bisa ada potensi untuk membuat Kane ini bakal di performa terbaiknya lagi gitu kan. Tinggal menunggu waktu menurut gue sih. Gue aja semenjak beli Kane itu selalu blank. Momentumnya tuh pas dia kemarin 1 gol 1 assist tuh yang masih imannya. Siapa namanya? Nuno, ya kan? Itu lawan siapa sih? Lawan siapa sih dia? Lupa gue. Lupa gue. Ya pokoknya yang 1 gol 1 assist itu gue lupa. Setelah itu gue beli blank apa ganti Conte. Kemarin blank. Nah next gue bakal tetap pasang dia sih. Karena kenapa strukturnya kayak gini, dari tadi kalian mungkin perhatiin striker premium selalu ada gitu kan. Tadi kan kayak ada Ronaldo, terus ada si Kane gitu kan. Karena ini menurut gue cukup strategis ya, khususnya untuk musim ini karena penyebaran premium itu menyebar. Kita jangan lupain ada Lukaku, Kane dan Ronaldo. Jadi kalau misalkan kalian ke mid semua juga nggak masalah. Cuman kalau kayak gini, kalau kalian ingin memasukkan, misalkan tiba-tiba ada premium yang udah naik performa lagi nih, jadi kalian gampang gitu untuk ganti-gantinya ya kan, tanpa harus minus-minus lah. Jadi nggak repot gitu maksud gue, daripada menyebar banget untuk aset di tengah ataupun yang lain gitu. Iya, Jadi benar-benar. buat nge-switch ke Ronaldo dan Lukaku-nya gampang, itulah intinya. Kalau lo punya Kane, begitu juga punya Ronaldo, buat switch ke Kane dan Lukaku gampang. Oke, jadi itu ya. Dan ini enabler-nya juga agak enak si Broja. Jadi makanya memang kita lihat kemarin dia baru sembuh sih, masuk sebagai pengganti. Next apakah dia dan si Armstrong yang kemarin baru nyetak gol, bingung nanti lebih masang mana. Bisa juga diduetin, cuman masih ada Ciadap kan. Oke, sekarang ada news saja kita baca sedikit ya. Dari tadi kalian pasti udah notice kalau si siapa namanya Newcastle udah mendatangkan pelatih baru yaitu Eddie Howe. Ini bukan pelatih ecek-ecek ya menurut gue ya, karena memang reputasinya cukup besar meskipun prestasinya itu bukan prestasi berdasarkan trofi gitu kan. Dia ngangkat Bournemouth 4 kasta. Ya, 4 kasta berturut-turut sampai akhirnya masuk ke Premier League, bertahan dari tahun 2015 sampai 2020. Kemarin baru turun. Ya kan? Ya itu lumayan lah. Dan dia waktu di Burnley juga yang masukin Ings, Trippier dan juga si siapa satu lagi tuh, Ben Mee sekarang jadi, gue bilang udah bisa jadi legendnya Burnley lah gitu kan, dengan harga cuma 1 juta euro di total gitu. Nah jadi pelatih ini punya taktikal yang kata orang-orang kaya gitu, dan juga dia punya sense scouting yang bagus gitu. Nah kita tinggal tunggu aja nih next Newcastle bakal gimana. Lalu ini di luar FPL itu ada international break seputar pemain-pemain yang ditarik gitu. Ini kita sebenarnya lebih mengacu ke MPL Fantasi sih. Kemarin kan kita bikin video mengenai MPL Fantasi ya. Ternyata ada beberapa nama yang ditarik gitu karena faktor kebugaran. Ada Marcus Rashford, ada si siapa namanya, James Ward-Prowse, ada si Livramento pada nggak dipanggil tapi sempat mau dipanggil kan kemarin 75%, ternyata akhirnya tarik lagi.
ada Mason Mount. Nah, karena Mason Mount kita masukin salah satu best player ya, karena dia salah satu yang punya assist yang banyak. Nah, ya malah ditarik lagi dia, nggak ya, jadi dipanggil lagi oleh Inggris. Ya, karena alasan kebugaran gitu kan, ada yang sakit, ada yang illness gitu. Kalau Rashford juga memang mau fit nanti di klubnya lebih sebenarnya dia minor sih cederanya. Dan sementara yang menggantikan tuh ada Emil Smith Rowe sejauh ini ya, yang kita tahu. Nah, nanti menarik nih siapa lagi yang panggil untuk sejauh ini ya, maksudnya sampai video ini dibuat. Karena ada nama-nama seperti Bowen, ada Gallagher, Ben White aja nggak dipanggil gitu kan. Nah, makanya kalian pantengin aja nanti sosmed kita ya, karena ini nanti untuk menyusun tim MPL Fantasi. Dan juga ya, kalau kaitannya ke FPL juga lumayan kan ya. Nanti kita jadi mantau yang tadinya ISR seharusnya aman-aman aja, jadi ada internasional break. Takutnya kan gue cedera deh ya. Jangan lah. Ya nggak masalah sih, gue ada free transfer di ini, gue ganti ke Gallagher. Oh iya, siapa. Ya itu jadi, tadi ya, news. Ada satu lagi sih deh news, Aston Villa pecat pelatihnya tuh si. Oh iya benar. Iya. Dan Smith dipecat ya, kayaknya juga. Iya benar. Parah sih itu. Pas. Iya, karena emang semenjak menang lawan MU, Villa itu selalu kalah tuh. Itu kualat ya. Iya benar-benar. Kualat tuh Martinez joget-joget pantatin si. Dan gosipnya sih dia ngincer Steven Gerrard ya. Steven Gerrard sama Ralph Hasenhuttl-nya si Soton. Ya. Katanya sih sejauh ini Gerrard udah secara verbal menyatakan enggak dulu gitu. Cuman Ralph Hasenhuttl katanya masih ada chance. Ini gila loh Villa lama-lama ngegembosin Soton. Tadi si Ings udah ditarik. Bahkan Ward-Prowse kan diincer banget kan dari kemarin. Nah sekarang Hasenhuttl nih habis aja nih Soton, bukannya akademi Liverpool lagi, sekarang akademi Villa. Benar-benar. Tapi isunya ada juga Lampard sama John Terry gak sih? Pengen di. Kalau itu gue baru denger, anjir John Terry. Aneh aja John Terry. Gue baru denger dia. Gak tahu ya, gue gak nyampe sejauh itu. Mending ya, Ole lah, tunggu Ole sih. pecat sih. Waduh. Ole stay, jadi iya, Ole stay sampai akhir musim. Ya jadi itu aja kali ya, beritanya banyak banget yang perlu diproses. Cuman ini kan masih international break, jadi ya santai aja. Nanti kita bakal bikin video lagi di minggu kedua nih, kan international break masih ada. Nanti pasti bakal banyak banget berita-berita cedera nih gitu kan, karena kita belum mulai nih international breaknya ya kan ya semoga sih tim kita nggak ada yang banyak ini ya kena virus FIFA gitu seharusnya. Bener banget ya yaudah itu aja kita akhirin aja ya. Ini udah 2 jam kalau nggak salah. Enggak lah. Belum. Oh enggak. Oke, semoga kalian ini ya menemukan berbagai sedikit insight gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ke sosmed kita atau di kolom komen. Meskipun kolom komen suka nggak dibalas, bisa di DM aja Instagramnya. Pantengin terus sosmed-sosmed kita dan juga jangan lupa subscribe dan tentunya likes, membantu banget. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam beginners.